Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan menunjukkan dua aplikasi Office yang mungkin kita bisa gunakan sebagai alternatif Microsoft Office dan bisa digunakan untuk sehari-hari. Di Linux juga ada Microsoft Office, cuman basisnya adalah online, jadi kalian perlu koneksi internet. Dan kali ini saya hanya akan menunjukkan dua aplikasi ini yang secara lokal diinstal di komputer kalian masing-masing. Oke, yang pertama itu adalah open source, yaitu LibreOffice. Office ini adalah bawaan dari hampir semua Linux. Sebentar, saya bukakan dulu. Oke, di Libre ini kalian akan diberikan beberapa aplikasi seperti Writer. Ini adalah Microsoft Word, persamaan dari Microsoft Word. Kemudian ada Cal, Spreadsheet, ini adalah Excel, dan Impress Presentation atau PowerPoint. Untuk Draw dan Math dan BIS ini mungkin hanya ada di Office profesional. Beberapa sih. Hampir semua laptop yang sudah terinstall oleh Windows umumnya akan diberikan yaitu Office Student kalau nggak salah. Dan isinya adalah isinya adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi tiga ini adalah basic dari Office. Dan saya akan tunjukkan dari tiga ini aja, yaitu Writer. Ini adalah sama dengan Word untuk Microsoft Office. Di sini hampir sama, nggak hampir sama, ya sedikit berbeda memang. Oh ya, untuk tampilan toolbar di sini saya menggunakan mode ribbon. Untuk Libre kalian bisa menggunakan yang mode klasik atau yang biasa di menu view, terus kemudian di user interface. Nah, ini dia ada pilihannya di sini. Dan di LibreOffice namanya adalah tablet. Bener ya. Ya, tipenya ini. Untuk yang klasik namanya standar. Di sini juga di tab ini ada banyak mode. Kalian bisa pilih sesuaikan dengan keinginan kalian. Untuk saya menggunakan yang mirip-mirip dengan Office karena memang di kantor juga pakai Office. Jadi sedikit mempermudah saya untuk adaptasi. Jadi nggak bingung-bingung. Untuk isiannya, isiannya. sorry. Untuk toolbarnya sendiri agak berbeda dengan punyanya Office memang. Di sini ada Home, Insert, Layout, Reference, Review, dan lain sebagainya. Mungkin sedikit berbeda dengan Office. Tapi untuk fungsinya sama, yaitu untuk mengetik. Namanya juga writer sih. Jadi untuk mengetik, dan di sini juga sama. Kalian bisa memilih tabnya, jenis kertas dan lain sebagainya sama. Oke, untuk yang berikutnya kita masuk ke Excel atau di Libre namanya kalkulator. Ini sama fungsinya dengan sama fungsinya dengan Excel, yaitu digunakan untuk membuat tabel dan kalkulasi juga. Untuk formulanya dia juga hampir sama sih, umumnya sama, teman ada beberapa yang memang khusus hanya ada di Microsoft. Jadi di sini nggak ada, jadi mungkin cari persamaannya kalau bisa. Tapi selebihnya untuk tampilan tabel itu sama, juga kalian juga bisa membuat grafik chart di sini juga kalian bisa. Kemudian kalian ingin masukkan data dari source yang lain juga bisa. Di sini bisa kalian masukkan hampir sama. Jadi kalian bisa gunakan ini sebagai pengganti, alternatifnya Excel. Oke, yang berikutnya adalah presentasi atau persamaan dari Office. Oke, persamaan dari PowerPoint. Di sini namanya Impress Presentation sih panjangnya. Ya, di sini
kalian langsung dihadapkan dengan template dan kalian bisa import jika kalian punya template dari luar atau dari internet yang lainnya, kalian bisa memasukkan. Contoh aja, saya pakai yang hijau. Dan selebihnya sama juga, kalian bisa ketik ke sini di sini, kalian buat presentasi, kalian buat terus kalian mau masukkan gambar, video atau hyperlink juga kalian bisa. Terus untuk animasi juga sebentar. Untuk animasi sepertinya juga bisa juga di sini. Ini slideshow, terus ini benar ada reverse custom, sama fungsinya. Oke, yang membedakan antara Libre dengan Microsoft Office itu adalah format filenya. Ya, di sini kalau kalian save, dia menggunakan format OD biasanya. Atau apa singkatannya OD. Biasanya depannya ada OD. ODF ini presentation. Oh ya, kalian juga bisa menyimpan dengan format Microsoft Word. Hanya pengalaman saya sih, hasilnya saat dibuka di Microsoft Word itu agak berantakan. Kalau saya naruh file gambar atau kayak ketikan di sini, biasanya dia akan berpindah berapa senti atau bahkan ada yang hilang gambarnya. Itu sih bedanya. Jadi kalau kalian memang hanya menggunakan untuk ketik pribadi, maksudnya kalian hanya buat nyimpen kayak dokumen-dokumen kalian sendiri, kemudian seperti makalah atau presentasi atau tapi yang kalian tidak kalian share dengan teman kalian bisa menggunakan LibreOffice ini dengan mudah lah. Jadi hanya bisa dibuka di formatnya dia. Jadi kalian bisa nyimpannya di ODT, ODF, itu punyanya formatnya LibreOffice sendiri. Jadi nggak bakal berantakan. Tapi kalau kalian harus atau memang membagi atau meng-share Office atau file Office kalian bisa menggunakan alternatif lainnya, yaitu namanya WPS. Di sini WPS, oke. Di sini saya sudah coba dan benar-benar compatible dengan Microsoft Office. Jadi kalian bisa buka writer. Ini adalah Microsoft Word. Dan juga tampilannya hampir sih. Saya bisa bilang ya hampir lagi. Sama lah formatnya. Jadi jika kalian pindah ke WPS mungkin nggak seberapa bingung lah untuk adaptasinya. Soalnya sama. Menurut saya sih sama dengan Microsoft Office, cuman mungkin ada beberapa tambahan toolbar atau fungsi atau istilahnya plugin tambahan di Microsoft Office belum ada di WPS ini. Oke, WPS sendiri ada 3 juga, maksudnya dia hanya 3 main aplikasi untuk Office, jadi nggak ada yang database sama yang tadi kayak punyanya Libre. Tapi menurut saya sudah cukup lah, karena memang hanya 3 itu sih untuk kegunaan sehari-hari. Yaitu di sini ada writer. Oke, kalau kalian simpan, save. Kalian langsung defaultnya adalah .x. Jadi memang langsung punyanya Microsoft dokumen. Di sini kalau kalian lihat, dia langsung hanya ada Microsoft dokumen. Dan versi yang sebelumnya, yang lama, yang doc biasa, dia support. Makanya dia langsung bisa mengenali file dari Microsoft Office. Oke, kita buka yang lain. Contoh, kita buka Spreadsheet. Ini Excel. Nah, kan sama. Untuk formula, saya bisa bilang formula yang ada di WPS ini hampir semua formula yang di Microsoft Office ada di sini. Jadi agak bisa tenang lah jika membuka file Microsoft Office di WPS. Jadi masih bisa kebuka. Lainnya juga sama sih, tampilan, terus untuk formatnya juga, bahkan tata letak klik kanannya ini juga sama, jadi ya, format cell. Nah, ini ada numbering, alignment, font, sama plek lah dengan punyanya Microsoft Office.
untuk presentasinya sendiri ya, atau PowerPoint. VPS juga hampir ya sama. Mungkin sama lah dengan Microsoft Office. Jadi kalian bisa menggunakan ini sebagai alternatif. Nah, seumpama kalian perlu membuka file Word dari Microsoft Office. Yang perlu kalian pikirkan atau yang perlu diperhatikan lah lebih tepatnya itu adalah soal mikro atau micro gitu, yang di Office itu kalau nggak salah. Kalian bisa bikin form. Nah, di situ dia menggunakan bahasa VB. Jadi saya pernah coba itu dia nggak buka, jadi filenya korup. Jadi sistem makronya itu nggak jalan di WPS ini. Mungkin itu aja sih kelemahannya. Selebihnya lainnya kalian bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari maksudnya di office-nya. Jadi sebagai alternatif ya cukup lah menurut saya. Mungkin kalian pikir cuma ada 2, aslinya banyak. Contoh kalau dari Manjaro sendiri, dia ngasih rekomendasi itu di Hello. Pertama kali kalian buka atau install Manjaro, mesti kalian akan dihadapkan dengan tampilan ini. Terus masuk aplikasi, Advance, dan kita buka di Office Suite. Nah ini dia, ada Free Office. Terus ada MS, Microsoft Office Online. Dan Only Office ada. Yang lainnya ini saya pernah coba, dan compatibility-nya atau bisa membuka file Microsoft Office-nya itu nggak bagus lah. Jadi kadang geser gitu loh, jadi nggak bisa tepat. Mungkin itu aja sih perbandingannya. Tapi kalian kalau kalian pengen nyoba, kalian bisa install, dan tentu saja kalau kalian nggak cocok, kalian bisa uninstall dengan mudah lah di sini. Kalian bisa menggunakan Manjaro Halo ini, dan kalian bisa utak-utak ya, coba-coba sendiri. Oke, mungkin segitu dulu saja untuk video saya kali ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.